Di daerah Bandung ada satu restoran yang cukup terkenal. Orang-orang yang tinggal di daerah sana tuh pasti tahu lah tempat ini di mana dan apa namanya ya. Di resto ini sebenarnya nggak ngejual banyak menu. Menu yang direkomendasiin mereka itu yang paling terkenal ya. Itu ikan goreng sama ikan bakarnya. Usut punya usut, resto ini punya salah satu orang yang asli daerah Jawa Barat yang emang besar dan udah sering ngembangin bisnis mereka di sektor makanan gitu. Jadi nggak cuma satu restoran ini doang di Bandung gitu loh. Restonya ukurannya ya lumayan gede. Makanya di resto ini punya banyak banget karyawan. Kira-kira tuh sekitar ada 20 karyawan gitu lah. Dengan ukuran yang lumayan luas, resto ini tuh jadi kayak terkenal setiap hari tuh penuh. Dan sering banget antrean tuh panjang banget lebih. Nah, tapi suksesnya tempat ini tuh sering banget jadi pembicaraan sama banyak orang. Banyak orang yang ngejudge juga katanya restoran itu penuh karena pesugihan atau pakai penglaris gitu. Nah ini tuh makin jelas banget setelah beberapa karyawan mereka itu juga nemuin hal-hal janggal. Ada salah satu karyawan yang namanya Adit. Adit ini tuh baru kerja 3 bulan di resto ini. Dan dia tuh emang anak rantau gitu. Makanya dia gak punya tempat tinggal lah di kota itu. Nah Adit selain jadi karyawan di sana, dia tuh juga dipercaya sama bosnya buat kayak ngejagain restonya kalau tutup lah. Nah makanya dia tuh kayak di hire 2 kali gitu loh. Yang pertama jadi pelayan, yang kedua tuh jadi kayak ngejagain tempatnya. Nah makanya si bosnya ini tuh kayak ngasih satu kamar di kos-kosan deket restonya itu. Oh di dekat restorannya itu dia dikasih kayak semacam tempat tinggal. Iya kayak fasilitas gitu kali ya. Oh deket dari resto terpisah gitu kan? Iya tapi deket banget dari resto itu. Nah ada satu hari di mana resto ini tuh bener-bener rame banget. Adit sama beberapa temennya tuh sampai kewalahan lah. Dan ternyata itu ngebuat banyak banget karyawan di sana yang capek dan sakit lah, beberapa ada yang tumbang lah gitu. Nah kebesokan harinya pas Adit datang ke resto itu, dia ngeliat ternyata emang banyak banget teman-temannya nggak masuk karena sakit. Semalamnya kan emang kerjanya tuh kayak rodi banget gitu kan. Sebenarnya Adit tuh udah rada nggak enak badannya, udah rada sakit. Cuman karena dia kasarannya difasilitasin sama si bosnya, makanya dia maksa diri buat tetap masuk tuh di hari itu. Ya karena dia juga butuh duit gak sih? Iya. Waktu paginya mereka ini selalu diabsen nih satu-satu buat SOP mereka gitu. Nah sewaktu diabsen, jumlah mereka ini ya 10 orangan lah. Dan ada beberapa juga mungkin kayak pelayan baru gitu buat ngegantiin orang-orang yang gak masuk. Karena Adit pun juga baru ngeliat nih orang-orang ini tuh siapa gitu. Adit gak kenal lah. Ya intinya Adit dan teman-temannya Adit yang emang udah lama jadi pelayan di sana tuh juga ngeliat gitu pakai mata kepala mereka sendiri kalau waiternya hari ini tuh nggak gitu rame, nggak kayak biasanya. Adit udah ketakutan banget nih, keteteran pas nanti restonya rame. Nah pas di jam restonya rame, Adit ngerasa kayak kerjaan ini ternyata enteng banget. Dan Adit juga mikir kayak 10 orang ini juga tetap kerjanya tuh efektifnya sama gitu loh, sama kayak 20 orang yang biasanya. Walaupun Adit udah ngerasa tenang, Adit tuh juga ngerasa bingung karena sebenarnya agak mustahil 10 orang bisa kerja dan lancar banget, padahal 20 orang aja suka keteteran. Nah Adit tuh nyari tahu dan mulai nanya lah ke teman-temannya kayak kok bisa 10 orang kerjanya bisa nggak kewalahan gitu. Ada beberapa teman-temannya Adit yang diem, tapi ada satu nih yang bilang, aku ngerasa ada yang aneh sih Dit. Beberapa pelayan di sini tuh juga aku tuh asing liatnya, kata temennya si Adit ini. Di situ Adit mulai mikir kayak apa mungkin ini bukan manusia? Soalnya kalau misalnya manusia ya pasti kewalahan, jelas banget gitu loh. Akhirnya di malam hari sebelum restonya tutup dan udah mulai sepi, Adit coba tuh nyamperin satu-satu karyawan lain buat basa-basi. Nah dari beberapa orang yang Adit datengin, yang kenal sama Adit tuh nyapa pasti. Nah tapi ada yang gak kenal sama Adit juga, mukanya tuh flat aja, datar banget Nat. Sampai ada satu orang yang didatengin sama Adit. Nah pas banget nih Adit deketin dia, pas pengen ngomong nih Adit ke dia nih, tiba-tiba orang ini bilang, jangan bingung ya, kami cuma diminta bantu. Nah Adit langsung nanya kayak, maksudnya tuh apa? Nah di situ orang ini nggak jawab apa-apa. Dia tuh langsung kayak ngajak Adit ke satu tempat gitulah, kayak ada geser ngajak gitu. Nah Adit yang bingung dan kayak penasaran juga, akhirnya dia nurut lah sama orang ini, ngikutlah nih si Adit. Jadi kayak orang ini jalan di depan, Adit di belakangnya. Nah padahal Adit pun juga baru ngeliat pelayan ini siapa gitu. Adit gak kenal lah, baru pertama kali juga dia ngeliat ada orang ini di restoran ini. Si orang ini kayak ngajak Adit ke satu ruangan di belakang dapur yang Adit pun juga gak pernah ngeh kalau ada ruangan itu. Karena di dekat dapur ini ada kayak satu pintu dan gak pernah dibuka. Jadi Adit juga baru ngeh kayak, oh ada pintu bisa dibuka. Ngikutlah nih dia masuk ke dalam. Terus Masuklah Adit ke ruangan ini bareng sama si orang ini. Nah ternyata pas dia buka dan dia masuk jalannya ke dalam, ternyata nih ada lorong panjang
Dan penyinarannya tuh cuma lilin-lilin kecil doang Bi, Nat, di setiap langkahnya dia. Oh. Adit berkali-kali nih nanya nih ke orang ini, mau kemana, ini mau kemana gitu. Tapi orang ini diem aja. Sampai Adit pun juga takut buat nanya lagi. Nah pas Adit balik badan, kayak dia tuh akhirnya takut gitu lah buat ngikut masuk ke dalam. Nah Adit balik badan, orang ini tuh langsung kayak genggam kenceng banget tangannya Adit dan narik Adit buat ngikut lagi sama dia jalan lagi ke dalam gitu. Hampir kayak 1-2 menit jalan. Di setiap beberapa langkah, badan orang ini yang ada di depan Adit tuh ngerasa kayak makin gede gitu loh. Tapi tuh dia coba nahan dan dia tuh sebisa mungkin gak takut lah gitu. Sampai akhirnya nyampe nih dia ke kayak di ujung ruangan gitu, ada pintu nih di depannya. Nah si orang ini bukalah pintu ini. Nah pas si Adit lihat orang ini lagi buka pintu, muka orang yang dia ikutin ini berubah Bi, Nat. Kayak mukanya tuh serem banget, kayak monster gitu. Dan orang ini nengok ke belakang ke arah Adit, gigi dia tuh kayak gede banget gitu loh. Wah anjir serem banget. Nah Adit kaget lah dan dia gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya dia langsung tuh ngikut aja masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu Adit lumayan tenang karena Adit ngeliat ada si pemilik restonya di dalamnya. Yang dia kenal juga? Kenal juga pemilik restonya ini. Oke. Nah di pikiran Adit ya orang ini juga terlalu kaya mungkin, makanya punya ruangan tersendiri gitu. Adit langsung lah salamin si pemilik ini dan ya respect gitu. Dan tiba-tiba si Adit ini langsung disuruh duduk di satu kursi sama si pemilik restonya. Pas Adit duduk, di depan Adit itu tiba-tiba nongol ada sosok besar tinggi yang lidahnya panjang banget Bi, Nat. Di situ tuh Adit takut banget, dia tuh histeris teriak-teriak gitulah pokoknya karena dia kaget banget tiba-tiba ada sosok makhluk halus gitu. Nah ternyata sosok ini tuh genderuwo dan si Adit ngeliat genderuwo itu lagi ngejilatin banyak banget piring. Piring restoran itu. Pemilik resto ini langsung pegang pundaknya Adit terus dibilang, keluarga kamu saya biayain Dit, kamu tenang aja, jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya Adit cuma bisa nge-freeze dan dia tuh nyaksiin tuh hal yang baru pertama kali dia ngeliat. Karena dia gak pernah nyangka kalau misalnya ternyata resto dia tuh kayak gini gitu loh. Abis dari malam itu berita itu langsung kesebar Bi, Nat, karena Adit tuh gak bisa nahan sendiri rahasia besar ini. Jadi dia sebarin Muy? Iya, dia langsung ngomong tapi cuman ke beberapa pelayannya doang gitu loh. Kayak orang yang emang dia deket gitu, cuma 2-3 orang doang. Nah ternyata terjawablah semua nih. Ternyata resto ini tuh pakai pesugihan dan ngejadiin genderuwo ini jadi penglarisnya. Nah piring-piring yang genderuwo jilatin ini ya bakal dipakai sama tamu-tamu di sana. Itu juga ngebuat kenapa makanannya kalau makan di tempat itu enak, tapi kalau dibawa pulang itu tuh jadi nggak enak gitu lebih. Nah, ya karena makan di tempat itu ya enak rasanya karena udah dijilatin sama si genderuwo itu. Wah anjing serem banget. Tapi berarti kalau menurut gue ya Muy, itu hitungannya gak cuma satu genderuwo doang dong. Pelayan-pelayan yang lu bilang tadi juga hitungannya makhluk-makhluk halus gak sih? Nah bisa jadi karena si sosok ini kan bilang kita cuma diminta bantuin. Nah gue gak tahu tuh sosok ini apakah emang jelmaan doang atau penglarisnya juga. Gue juga masih kurang paham tuh. Tapi yang jelas adalah ada satu sosok yang emang jadi penglaris resto ini, ya si genderuwo itu. Ini gue nggak bisa banget sebut tempatnya di mana ataupun nama tempat makannya ya. Karena ini udah pesan dari teman gue, bener-bener nggak boleh dikasih tahu namanya, harus dirahasiain. Jadi lo tebak-tebak aja ya, kira-kira ini nama warung makannya apa? Daerah manapun juga nggak bisa lo sebut Bi. Nah yang pasti ini di daerah Jakarta Selatan lah. Tapi mungkin nanti gue bakal kasih tau ciri-cirinya. Lo bisa nebak kali ya di mana. Oke. Jadi di tahun 2017 ada seorang cewek namanya Rizka. Dia tuh di saat tahun 2017 itu kayak masih SMA dulu. Nah dulu banget dia tuh sering makan sama keluarganya tiap minggu untuk pergi keluar gitu. Maksudnya makan di luar bareng-bareng sama keluarga. Nah cuman semenjak nyokapnya ini ngelahirin dan adiknya yang masih bayi itu, dia sekeluarga nih, si Rizka sekeluarga jadi jarang banget makan-makan keluar. Bahkan bisa dibilang gak pernah, karena nyokapnya ini strict banget buat kebersihan makanan. Jadi mereka makan di rumah aja. Nah adiknya si Rizka ini yang paling kecil cowok, kayak usianya baru 2 tahunan pas kejadian ini. Dan di tahun 2017 itu karena adiknya udah umur 2 tahunan, akhirnya mereka bisa lagi tuh makan di luar bareng-bareng sama keluarga. Nah Rizka sama keluarganya tuh makan di satu warung makan, yang mana warung makan ini tuh terkenal banget di daerah Jakarta Selatan ini. Restorannya restoran apa? Kayak warung makan gitu. Tapi kayaknya gue gak bisa lebih detail lagi sih Muy. Oke. Nah adiknya si Rizka ini yang paling kecil, kita sebut aja namanya Ciko gitu ya.
si Ciko ini pas sekeluarga udah sampai di depan warung makannya, Ciko tuh tiba-tiba nangis langsung kejer banget. Bener-bener langsung nangis. Dan karena emang keluarga udah pada lapar ya jam makan siang gitu kan. Akhirnya ganti-gantian lah. Nyokapnya ini megangin si adenya dulu, habis itu gantian sama bokapnya. Karena tiba-tiba aja nih si adenya Rizka tuh nangis dan kayak ganggu keluarganya kan. Gue udah lapar banget, gue pengen makan, pengen seneng-seneng. Kenapa tiba-tiba adik gue rewel gitu kan. Dan di situ tuh Rizka udah mulai curiga karena Rizka tuh suka ngeliat kalau di dalam rumah adiknya dia ini emang sering kayak ngomong sendiri gitu loh. Waduh, Serem banget. Mungkin matanya sensitif atau gimana kali ya si adiknya ini. Rizka nanya ke nyokapnya, kenapa sih mah? Nggak tahu nih, badannya si Ciko juga nggak demam, mungkin lagi rewel aja kali. Nah di situ tuh adiknya si Rizka ini, si Ciko, itu sampai dibawa ke dalam mobil, keluar dari warung makannya gitu. Karena si adiknya ini bener-bener nggak mau masuk ke dalam warung makan itu. Makin masuk tuh makin kayak tantrum, kejar, nangis, bener-bener ribet banget deh. Ya udah akhirnya adiknya dibawa ke mobil aja lah. Dan sampai si Rizka bagian dia ngegantiin si nyokapnya buat jagain adiknya pun di dalam mobil masih nangis juga, bener-bener gak berhenti-berhenti nangisnya. Akhirnya balik dari warung makan itu, si adiknya ini dibawa lah. Jadi di deket rumahnya Rizka tuh kayak ada dukun bayi gitu loh Nat. Nah kata si dukun ini, aduh ini kesambet nih kayaknya. kesambet setan. Nah si keluarganya nanya dong, ini kesambet apa gitu pak. Cuman si dukun bayi ini gak mau ngomong, kayak gak mau ngasih tahu. Ya mungkin kesambet aja gitu. Si dukun ini cuma bilang, ya udah lain kali kalau main hati-hati aja, kata gitu. Si Rizka ini agak-agak curiga gitu loh sama si bapak dukun bayi ini, kayak nggak puas gitu sama jawabannya dia. Kayak gitu kesambet apa gitu, maksudnya gue butuh jawaban yang lebih detail gitu. Ya alasannya soalnya nggak jelas juga kan. Nah si Rizka ini punya teman di sekolahnya, sebenarnya nggak deket-deket banget. Cuman kata orang-orang si temennya Rizka ini emang punya sixth sense. Kita sebut aja namanya Maya ya. Maya disamperin sama Rizka, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Si Rizka juga kasih tahu kayak, ya adek gue begini-gini kemarin pas ke warung makan segala macem. Nah menurut Maya, semua anak kecil tuh punya sixth sense gitu. Tapi nanti pas udah gede, itu tuh mata batinnya ketutup dan banyak yang kayak gitu. Nah Rizka tuh penasaran banget. Dia nggak mau adiknya tuh kenapa-napa. Si Maya bilang, tadi lo habis dari mana? Coba deh ceritain kronologinya lebih detail ke gua. Diceritain sama si Rizka, dia habis ke warung makan, terus adiknya tantrum, bla 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 bla. Udah selesai cerita, si Rizka nyeletuk, coba aja kita makan di warung kemarin, kali aja lu bisa lihat, kata si Rizka gitu. Udah tuh mereka berangkatlah ke warung makan itu lagi. Tapi gak cuma berdua, gak cuma Rizka sama Maya, tapi berempat, ada 2 lagi temennya cowok. Makan tuh mereka ke warung makan yang ini nih. Singkat cerita, pas sampai di warung makan itu, Maya tuh kayak jadi banyak diem gitu loh Nat, Moy. Terus ditanya dong sama si Rizka, lo gak makan May? Enggak deh, gua air putih kemasan aja, kata si Maya gitu. Rizka ada bingung-bingungnya juga, nih Maya kenapa sih? Ya udahlah, makan aja. Nah, si warung makan itu menunya banyak banget. Jadi si Rizka tuh pesen soto, terus satu temennya lagi kita sebutnya Ihsan ya. Ihsan tuh pesen ayam bakar misalkan ya. Terus satu temennya lagi Aji, dia tuh pesen ikan bakar pakai sambal yang sambalnya di warung makan tuh cukup terkenal lah. Nah Maya nggak makan sama sekali. Ditanya lagi tuh, May lu beneran nggak makan? Iya bener nggak makan, udah kalian aja gitu. Nah sebelum teman-temannya makan, Maya tuh bilang, teman-teman pada doa dulu ya sebelum makan, kata gitu. Udah tuh teman-temannya makan dan udah selesai makan nih, baru banget selesai teman-temannya makan, si Maya langsung bilang, udah selesai kan makannya, udah yuk pulang, kata gitu. Langsung Kayak, gitu? Langsung buru-buru banget Moy. Nah udah cabut dari situ, si Maya bilang, mampir dulu yuk ke warkop. Jadi kayak ada warkop gitu, agak jauh dari warung makan ini. Maya baru tuh mau makan di situ. Oh. Ditanya dong sama temen-temennya, kenapa May? Kok nggak makan tadi aja? Kenapa makan di warkop? Kan makan di warung makan lebih enak ya. Maya bilang, gue nggak bisa banget makan di sana. Tapi untung sih kalian tadi baca doa. Teman-temannya tuh bilang, emang sih tadi pas makan itu tuh lumayan jadi hambar makanannya. Dan si Rizka juga bilang, makanan yang tadi mereka makan itu gak seenak pas dia makan kemarin-kemarin sama keluarganya. Maya bilang, wah kalau lo semua ngeh banget, tiap meja yang ada di warung makan itu ada jinnya. Anjing. Kalau misalkan mungkin lo denger
kayak di satu warung makan ada satu gitu ya, Iya. si penghuninya atau penglarisnya. Iya. Ini kata si Maya, tiap meja itu ada setannya, ada jinnya. Anjir. Si Maya bilang di meja kita aja itu ada 3 sosok yang jagain kita. Bangsat. Gila ya. Terus diapain tuh sama si sosok-sosok itu, Bi? Nah, si Rizka ini kan makan soto ya tadi gue bilang. Itu tuh kayak ada pocong di atasnya Rizka, terus ilernya jatuh ke sotonya Rizka ini. Nah, si Ihsan tadi kan gue bilang makan ayam bakar ya. Si ayamnya itu lagi diliatin sama anak kecil yang jongkok di atas meja. Terus di mejanya aja juga gitu. Di sebelahnya dia ada kuntilanak, mukanya hancur banget, lagi ngilerin sambelnya dia. Jadi warung makan ini tuh ternyata ya emang gak cuma satu penglarisnya, banyak banget. Terus Maya bilang kalau emang kalian mau tahu, itu tiap meja bener-bener ada penghuninya. Teman-temannya bilang, kok bisa sih Maya, lu yang bener aja. Ya kalau nggak percaya, kita bisa balik ke sana lagi, nanti gue bukain mata batin lu, kata Maya gitu. Anjir. Anjir. Beneran diiyahin tuh sama Rizka. Jadi di hari lain mereka tuh datang lagi ke warung itu. Terus si Maya tuh sambil ngebawain air gitu, terus diminum sama si Rizka, dan kebuka tuh mata batinnya Rizka. Dia ngeliatin dan bener aja di tiap meja di warung makan itu ada setannya. Bangsat. Gila. Berarti restoran itu rame banget dong, Bi? Rame banget, gak cuman rame dari pengunjungnya ya, tapi rame dari penglarisnya juga, Mui. Iya, soalnya gue mikirnya kayak banyak restoran yang ada penglarisnya kan, ada setannya. Cuman satu aja selalu rame gitu loh. Gimana setiap meja ada banyak setannya? Itu dia. Tapi biasanya tuh sosok-sosok yang jadi penglaris itu tuh ada di sebelah yang bikin makanannya gitu loh. Kebayang nggak? Nah bener, setahu gue juga kayak gitu. Makanya gue juga baru denger nih, kok ternyata nggak cuman di samping yang buat makanannya doang, nggak cuman samping tukang masak kayak gitu ya. Iya. Karena temen gue juga bilang nih, kayak dulu misalkan dia pernah ke salah satu warung Padang gitu ya. Terus udah jangan pesen di situ, lu mau. Pas orangnya lagi masak di sampingnya ada pocong. Temen gue bilang gitu. Ya berarti dan yang sering kita dengar kan juga emang si setannya ini di samping orang yang masak ya. Ini sampai di samping orang yang makan, anjir. Gila. Bangsat, itu restoran mana